Sebelum lu konsumsi video ini, gue minta lu satu hal aja. Please, turunin ego lu pada. Gue udah banyak banget ngomongin tentang AI di YouTube ini dan banyak banget orang-orang yang masih bilang ke gue kok hasilnya jelek. Dan gue selalu ngomong berkali-kali. Layaknya manusia, AI itu kalau misalnya lu nanya jelek, hasilnya juga jelek. So yang salah bukan dari outputnya. Yang harus benerin adalah inputnya. Gimana sih cara ngeprom yang benar? Dan buat lu pada yang masih skeptis terhadap dunia ini emang bakal kepake lah AI segala macam, gue mau kasih tahu bahwa dunia udah bergerak guys. Lu masih inget di akhir November 2022 pas pertama kali ChatGPT keluar, itu 3 tahun lalu. Pas forward ke sekarang, 3 tahun kemudian udah banyak banget kan perkembangannya kan. Jangan sampai lu masih pakai ChatGPT layaknya di 2022. Lu bayangin kalau misalkan ini dilipat gandakan ke 5 tahun ke depan. Gue yakin lu pada pasti setuju. Sangat masif perkembangan AI. Dan buat lu pada yang masih ego yang ketinggian kayak enggak gue gak mau pakai AI, gue masih pengen ngerjain caranya flow gue sendiri, good luck. Tapi buat lu pada yang pengen belajar, pastiin lu nonton ini. Karena hidup gue pun sekarang gue klaim jadi tambah produktif lagi dengan ada tools AI. Tapi selagi ini adalah tools. Lagi dahulu sebelum ada AI kayak ChatGPT, ada yang namanya Google. Dengan ada Google, jelasnya kita lebih gampang mencari informasi. Tapi kalau misalnya tidak digunakan dengan benar, ya kagak ada gunanya. Sekarang sama juga si ChatGPT. Kalau misalnya kalian tahu gimana cara menggunakan AI dengan benar, hidup lu pada 99% pasti lebih produktif dibandingkan sekeliling kalian. Perkembangan itu masif banget. Seperti yang kalian bisa lihat saat video ini dibuat, juga beberapa hari sebelumnya si Sam Altman ada announcement yang bikin semua orang-orang itu geger palanya. Jadi di video hari ini gue bakal share beberapa cara yang gue lakukan untuk bikin gue itu lebih produktif lagi di semua lini kehidupan. Semua guys, semua itu dari bisnis sampai kehidupan gue pribadi, terhadap finance segala macam, itu gue bakal share semuanya. Pertama, buat kalian produktif, kalian tuh harus tahu beberapa hal yang sangat basic kalian harus lakukan di ChatGPT-nya kalian. Buat kalian yang belum pernah ketemu sama gue di video-video gue sebelumnya, sebenarnya cuma ada satu yang benar-benar lu butuh tahu. Dimana di namanya ChatGPT ini, kalian itu bisa turun ke bawah, terus kalian bisa klik personalization. Nah, di personalization ini, kalian tuh sebenarnya bisa kasih tahu ke ChatGPT, apa sih dia punya gaya gitu loh. Apakah lebih chatty, witty, search shooting, kayak bener direct gitu kan ya. Kalian itu juga bisa taruh nih ya ChatGPT personality-nya, mau default, cynic, robot, listener, nerd. Terus kalian tuh mau dia manggil kalian siapa, segala macem. Fungsinya apa? Fungsinya untuk si ChatGPT ini bisa bener-bener udah tahu lu tuh siapa. Dibandingin lu selalu ngomongin berkali-kali kan, kayak like-nya di tahun 2023. Menurut gue ini kalian harus setting, jadi buat si ChatGPT-nya, si AI-nya itu udah kenal sama kalian. Nah, berikutnya adalah gue pengen ngomongin gimana sih cara memasterkan prompt itu. Karena baik dari kalian pasti berasa, bro gue udah coba ini, outputnya jelek tuh bro gitu ya, segala macam ya. Karena ChatGPT itu kan sangat-sangat terkontekskan ke inputnya kan. Nah, bagaimana caranya kalian bisa mendapatkan input yang kalian inginkan? Kalian tanya dulu, kalian kasih tahu nih ke ChatGPT. Nah, enaknya kalau misalnya sekarang di ChatGPT, kalian tuh bisa pencet yang ini nih, nggak usah voice mode. Kan kalian bisa pencet yang dictate ini, terus ngomong sama si ChatGPT. ChatGPT, kasih gua satu master prompt buat gua pengusaha umur 30-an untuk bisa ekspansi dia punya bisnis ke global dan mempunyai tim lebih dari 100 orang dan bisa mendapatkan ratusan juta dolar sebagai revenue. Kasih gua satu master prompt untuk gua itu bisa mitigasi semua resiko bisnisnya gua. Nah, kalian pencet centang, langsung jadi teks, terus kita enter aja. Nah, langsung kasih tahu nih, kamu adalah penasihat strategis bla 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 segala macam. Apakah abis ini mendadak lu pada langsung dapat nih lu punya output yang lu pada inginkan? Mungkin. Karena setelah lihat ini kalian merasa, wah bagus sih Gus gitu kan ya. Tapi kadang-kadang kalian merasa, oh gue coba lagi kok jelek sih Gus. Nah, sering banget nih orang-orang kayak gini nih. Sekali bagus gitu kan, terus begitu nggak konsisten, ya udahlah jelek nih gitu kan ya. Salahnya kalian. Nah, dari setiap kali kalian berasa ada yang outputnya bagus, copy paste tersebut dam lagi ke kalian punya ChatGPT. Buat dia ingat lagi bahwa, oh gue suka nih master prompt ini, gue suka nih master prompt ini, oh gue suka nih master promptnya ini. Jadi dari sana AI-nya, si ChatGPT-nya juga udah kenal kalian. Nah, berikutnya buat kalian yang masih berasa, bro gue masih belum dapat nih, gue udah cobain tuh barusan kayak ngomong bikin master prompt tapi nggak dapat gitu. Nah, sekarang kalian pengen outputnya seperti apa? Reverse engineer itu. Contoh doang, kalian tuh udah dapat suatu SOP dari perusahaan A, kalian juga pengen bikin seperti itu, tapi nggak bisa gitu kan ya. Ambil output yang kalian inginkan, masukin ke ChatGPT. Terkesan bego ya, tapi layaknya kalian itu
tinggal taruh ke ChatGPT ke gambar yang kalian inginkan. Jadi contohnya gimana? Contohnya gue bilangin gue mau bikin thumbnail yang gabungan dari kedua ini gitu kan ya. Udah tinggal minta dia gabungin, terus udah jadi deh gitu kan deh. Nah sama halnya dengan kalau misalnya kalian pengen dapetin suatu output yang kalian inginkan. Contoh kita ngomongin SOP, contoh kita ngomongin Google Docs segala macam. Kasih ChatGPT dokumen tersebut. Buat si ChatGPT tahu, oh ternyata lu untuk bisa mendapatkan hal seperti ini butuh sistem seperti ini. Jadi yang lu kasih ke ChatGPT bukan inputnya, tapi lu minta si ChatGPT reverse engineer outputnya. Jadi contoh lagi ini gue ada gambar kuda, gue minta si ChatGPT coba deh lu kasih gue prompt terhadap gambar kuda ini. Kita enter, langsung dapat kan? Dan bahkan ini yang make it slightly more artistic, kita bilang bisa yes please. Oke, langsung ada breakdownnya. Kita coba langsung yang sebelah sini. Kita coba langsung ya guys ya, kita klik create image. Nah langsung kan dapat prompt stylenya itu dengan ubahan yang tadi dibuat jadi seperti ini. Ini awalnya kayak gini ya guys ya. Sekarang jadi seperti ini. Karena udah dimodifikasi dengan art stylenya si ChatGPT yang dia tadi rekomendasiin ke kita. Jadi poin besar di sini adalah buat lo pada lebih produktif, udah nggak usah so ide mau bikin prompt sendiri, kasih outputnya buat biarin si AI ini, si ChatGPT ini yang reverse engineer buat lo. Lanjut yang mungkin orang-orang itu kagak lakuin adalah di sebelah kiri ini ada yang namanya itu sebenarnya projects. Gue selalu memegang teguh kalau misalkan lu aja kagak punya sesuatu yang rapi, berarti isi otak lo juga kagak rapi. Dan gue tahu susah banget buat orang-orang tuh merapikan dia punya folder. Gue punya tim sendiri aja kadang-kadang udah dikasih tahu harus lewat folder masih kagak dilakuin guys. Jadi gue paham banget lo punya tantangan. Tapi buat lo pada yang di sini pengen lebih rapi lagi, gue sangat merekomendasikan yang namanya itu projects. Jadi contoh aja, kalian tuh begitu klik new project di sini, kalian tuh udah ada nama project name-nya. Kalian bisa taruh buat investing kah, buat writing kah, segala macam gitu loh. Contoh di sini kita seru-seruan ngomongin YouTube test gitu kan ya. Create a project. Nah, begitu kalian masuk ke YouTube test di sini di folder ini, serunya pertama kalian tuh bisa taruh add files. Add files apa aja yang menurut kalian tuh relevan terhadap project file tersebut. Contoh di sini kalau misalnya ngomongin konteksnya YouTube, kita bisa ngomongin adalah mungkin thumbnail generator. Kita bisa kasih contoh beberapa file yang menurut kita bagus untuk sebagai referensi thumbnail. Oke, kita pencet X habis itu. Di sebelah kanan ada yang add instruction ini. Kalian bisa kasih dia more data juga kayak terhadap folder ini tuh gimana sih? Kayak si ChatGPT bakal ngebantu lu seperti apa. Contoh bikin thumbnail yang bagus. Save. Terus kita langsung aja iseng-isengan bikinin thumbnail ala Agus Leo Halim berdasarkan referensi tentang title AI ChatGPT updated. Oke, kita tes. Oke, dia langsung tanyain breakdownnya apa. Oke, dia udah kasih rekomendasi juga. Gue bilang bahwa oke, gaya default. Kita lihat hasilnya seperti apa ya guys ya. Dan ini hasilnya sebagai background yang tadi kasih default seperti apa. Pretty oke, tapi balik lagi ke poin besar terhadap demonstrasi ini adalah kalian tuh harus bisa bikin kalian punya project itu benar-benar udah di breakdown sebelah kirinya gue nih. Kan ada beberapa yang gue kerjain kan, jadi banyak banget yang gue kerjain. Gue ini semua pengen dirincikan ke project-project tersebut. Fungsinya apa? Jadinya gue udah tahu nih. Contoh gue ada folder namanya finance. Gue bisa ngomongin apapun yang berhubungan dengan finance-nya gue. Share portfolio gue kira-kira gimana sih memastikan untuk gue punya stok itu, gue punya portfolio itu lebih bagus lagi. Itu semua bisa lewat ChatGPT Projects ini. Oke, lanjut yang mungkin orang itu kagak aware adalah mereka itu masih suka pakai namanya Google Docs untuk di kiri kananin kan. Kalau kalian kagak tahu di ChatGPT itu sekarang tuh ada namanya Canvas. Jadi basically seperti ini. Contoh gue bilangin kayak write me an email to Malaysia Digital Team that Linkit is interested to open in Malaysia. Nah, di sini kalian klik plus di sini, more-nya terus Canvas. Nah, bedanya apa nih Gus? Begitu kalian klik
kalian bakal lihat nih bedanya. Nah, mendadak bentuknya kayak gini nih. Buat kalian kagak paham, basically kayak Google Docs di dalam ChatGPT. Hah, maksudnya gimana? Jadi begitu kalian nih semua beres gitu kan ya, kalian itu pengen ngedit, kalian bisa klik edit, keluarlah kanvasnya. Nih, ini kalau misalnya ada beberapa yang lu pada nggak suka, kalian bisa langsung add final polish di sini. Kalian bisa klik nih, tambahin lagi. Hahaha. Contoh doang ya guys. Nah, jadi kan di sini lebih gampang, dan kalian bisa add emoji juga bisa, word section, list, remove. Nah, ini banyak banget nih kalian bisa lakuin di sini. Reading levelnya juga seberapa komprehensif kalian inginkan, bisa kalian turunin, bisa kalian naikin juga. Graduate school. Adjust the length-nya mau turunin atau bahkan naikin juga bisa semua. Nah, itu tergantung kalian itu ngarahin si ChatGPT itu mau seperti apa. Mungkin di sini kalian masih agak bingung, bro, apa yang bikin ini sesuatu yang menarik banget ya? Kalau kalian lupa, kalau misalkan kalian tuh sama kayak gue, kadang-kadang kita tuh udah bagus banget dapat hasilnya, tapi kita pengen tweak dikit aja gitu kan ya. Nah, tweak dikitnya itu, tapi begitu kita tweak dikit, mendadak si ChatGPT itu kayak hallucination kan, kayak langsung diubah semua gitu kan. Nah, kalian mau balik lagi jadi bingung. Nah, menurut gue ini adalah tools yang tepat buat kalian tuh yang suka pengen modifikasi dikit aja gitu. Karena di sini dikasih juga nih show changes-nya di mana sih? Kayak sama yang sebelumnya. Tadi kan gue minta dia berubah kan. Dikasih lihat nih bedanya ada di mana aja. Nah, jadi hal-hal seperti ini, dan di sebelah titik sebelah kanan bisa klik nih previous version-nya seperti apa. Nah, abis itu next version-nya seperti apa. Nah, dan kalian juga bisa download, dan abis itu kalian bisa modifikasi sendiri. Menurut gue ini adalah game changer banget buat kalian itu yang suka modifikasi apapun yang ChatGPT sudah lakukan buat kalian. Next, yang gue pernah ngomongin tapi masih banyak orang kagak lakuin adalah namanya Custom GPT. Di sini kan ada namanya GPT ya, kalian klik explore, udah banyak banget orang-orang yang kasih mereka punya Custom GPT untuk bisa diakses oleh publik. Buat kalian kagak tahu, kalian tuh sebenarnya bisa bikin GPT kalian sendiri. Nah, kalian klik create di sini. Terserah kalian nih di sini mau kalian punya ChatGPT seperti apa. Contoh kita ngomongin di sini mungkin ya sekelas kreator gitu ya. Kita kasih tahu deskripsinya adalah bikin hook dan title yang bikin orang itu nonton dan ngeklik videonya. Nah, kasih tahu instructionnya, goal buat dapat 10% CTR, ya kan? Plus 1 juta views. Buatin YouTube title dan thumbnail dan hook untuk 3 detik pertama. Nah, kita bisa kasih knowledge-nya juga, beberapa konten kita yang sudah viral di kita punya channel. Kita klik aja di sini, upload link files, and yes, tinggal ditunggu aja. Dan dari sini kalian itu sebelum kalian klik create, kalian bisa iseng-iseng aja di sini, kalian bisa langsung tanya dia. Bikinin YouTube title untuk narasumber yang namanya Raditya Dika. Dia langsung breakdownin kan ya, kalau temanya karir apa, kalau temanya bisnis apa. Nah, ini kenapa ada rahasia Raditya Dika, kenapa cara Raditya Dika segala macam kan ya. Gue udah kasih dia referensi dimana ini nih loh beberapa hal yang viral di kita punya channel. Dia breakdown itu rahasia gitu kan. Terus dia ada ngomongin cara gitu kan ya, cara Raditya Dika gitu kan ya. Karena sekali lagi di sini ada cara simple. Nah, hal seperti ini akhirnya membuat gue itu lebih mudah lagi, lebih produktif lagi untuk oh ya udah kalau gitu berbasiskan custom GPT ini dulu aja. Dan begitu udah jadi, kalian klik create, bentuknya akan seperti ini ya. Nah, di sini kalian itu juga bisa edit kalau misalnya kalian inginkan. Di sini kalian juga bisa share. Apakah cuma kalian sendiri doang yang punya GPT ini? Kalau misalnya kalian yang sama seperti gue, punya tim, mungkin kalian harus klik jadi anyone with the link. Jadi orang-orang timnya kalian itu bisa sesuai semua tuh fokus ke terhadap GPT tersebut. Sekali lagi buat kalian yang masih agak aneh, gue mau kasih konteks manusianya aja. Layaknya kita kalau misalkan meeting terlalu banyak arah kan jadi bingung ya. Jadi kalau misalnya sekarang kita punya satu GPT yang kita benar fokus, kita benar setuju, semua perusahaan kita pakai, kalau misalkan dalam konteks A, menurut gue itu lebih produktif lagi dibandingin lu pakai GPT pada umumnya dan pada akhirnya malah hallucination. Terakhir buat kalian kagak tahu, kemarin itu si Sam Altman dari OpenAI ada rilis baru ya, beberapa fiturnya menurut gue tuh sangat keren banget.
Kalian bisa masuk ke dia punya playground dan udah ada breakdownnya, kayak yang paling bikin orang itu terngiang-ngiang, kayak bener-bener kaget banget. Sekarang tuh udah ada agent builder di dalam ChatGPT. Ini semua kalian bisa lihat sendiri terhadap bagaimana caranya bisa ngerjain. Ini sangat-sangat technical. Gua nggak tahu berapa banyak dari kalian yang suka kalau misalnya gue ngomongin se-technical ini. Tapi ya silahkan kalian tinggal komennya di bawah. Kalau misalkan kalian berasa, Gus tolong dong Gus ngobrolin lebih detail lagi seperti ini, kayak use case-nya apa aja, ya kalian tinggal komennya di bawah. Tapi balik lagi ke poin yang menurut gue bisa bikin kalian lebih produktif lagi. Ya hal-hal seperti ini sih menurut gue sangat-sangat ngebantu kalian banget terhadap apa aja yang kalian bisa lakukan di dalam ChatGPT buat kalian punya kehidupan itu lebih produktif lagi. Gue rekomendasiin banget kalian untuk ngecek sendiri nih, linknya bakal gue share di deskripsi terhadap bagaimana cara menggunakan si playgroundnya di sini yang di ChatGPT ini. Dan yes, ini butuh bayar. Tapi balik lagi kalau misalkan kalian udah punya suatu engine yang udah menghasilkan, menurut gue ini bakal ngebantu engine kalian itu dapat duit lebih banyak lagi. So itu ada tips-tips bagaimana cara menggunakan AI untuk kalian punya kehidupan lebih produktif lagi. Sekali lagi gue klaim dengan apa yang barusan gue demoin ke kalian, bikin hidup gue itu lebih nyaman. Setidaknya kalau misalnya produktif agak subjektif, tapi kalau bilang kenyamanan gue meningkat karena jadi gue udah tahu gue tuh harus kemana setiap harinya, ngomongin apa, dan pas ngomongin ke tim pun juga gue bisa kasih tahu bahwa oh kalau misalnya lu dalam konteks kayak ini pakai GPT ini, sangat memudahkan gue banget. So next video siapa menurut kalian menarik untuk gue bawakan? Apakah kalian pengen lebih technical atau justru kalian pengen lebih nusuk terhadap use case-nya? Contoh use case content creator menggunakan AI, apakah itu sesuatu yang menarik untuk kalian? Coba kalian komen aja di bawah. Jangan lupa like, comment, subscribe, nyalain notifnya, share teman kalian, and I'll see you in next video. Salam kreatif.